Pagi hari di desa Cempaka begitu damai. Matahari masih malu-malu menyinari halaman rumah. Burung-burung pipit berkicau di atas pohon. Sedangkan di latar jendela dapur keluar asap-asap makanan. Aroma sarapan nasi goreng pun tercium dari dapur saat ibu sedang memasak untuk sarapan. Di dalam rumah sederhana itu, seorang anak perempuan berusia 10 tahun, namanya Rara, tengah mengenakan seragam sekolah. Ia kelas 4 SD Muhammadiyah 2. Ayo nak, jangan lupa minum air putih dan sarapan dulu ya. Tasmu sudah dibereskan belum? Sudah dong Bu, hari ini ulangan bahasa Indonesia. Katanya tentang teks cerita. Loh, sudah selesai sarapan ya nak? Jangan main di jalan ya, nanti ibu jemput kamu pas pulang sekolah. Iya Bu, Rara jalan kaki bareng Rika dulu ya. Hai Rara, ayo kita berangkat. Ayo berangkat, aku sudah menunggumu dari tadi. 15 menit berjalan. Mereka sampai di persimpangan jalan raya. Di titik inilah banyak anak-anak sekolah menyeberang setiap paginya. Tapi sayangnya tak ada zebra cross atau petugas penyeberangan. Rara, lihat deh, banyak banget mobilnya hari ini. Waduh, iya nih, kita tunggu sampai benar-benar kosong ya. Berniat ingin menyapa dan menyusul kedua temannya, namun tiba-tiba seorang anak dari belakang, namanya Benny, terburu-buru menyeberang sambil mengejar bis sekolah. Mobil yang melaju dari arah berlawanan pun tak sempat untuk mengerem. Benny pun terjatuh, menangis dan tubuhnya terlempar jauh. Lututnya berdarah. Benny menangis sambil memegangi perutnya. Mobil yang menabrak Benny sampai sedikit berbalik arah karena menabrak Benny. Benny! Aduh, perutku sakit. Pengendara mobil yang menabrak Benny pun akhirnya turun dan dengan cepat memeriksa keadaan Benny yang sedang menahan sakit karena jatuh di tengah jalan. Suasana menjadi panik. Beberapa orang tua dan pengendara berhenti, termasuk seorang pria yang mengendarai mobil. Beliau bernama Pak Harun. Aduh, perutku masih sakit. Maaf ya nak, sabar, sebentar. Bapak panggilkan ambulans dulu. Tolong minggir sebentar Bapak Ibu. Anak ini luka. Kita bawa ke puskesmas dan saya teleponkan ambulan di puskesmas dekat sini. Selamat pagi. Mohon bantuan petugas medis dan petugas ambulan. Ada kejadian kecelakaan di persimpangan jalan sekolah Muhammadiyah 2. Baik Pak, kami siap ke lokasi dan segera membantu. Rika, ayo kita minta tolong ke toko untuk menelponkan ibu tentang kejadian yang menimpa Benny pagi ini. Ayo, kita harus segera memberitahu ibu. Setelah ditelepon Rara dan Rika, ibu Rara pun akhirnya langsung datang ke puskesmas. Dan tidak lama kemudian, orang tua Benny pun hadir di puskesmas. Anak bapak tidak mengalami gangguan serius, hanya terjadi lecet di bagian punggung dan sekitar perut. Besok sudah boleh pulang. Syukurlah dok, terima kasih atas bantuan dan tindakannya.
Pak, mohon maaf, saya yang menabrak adik Benny. Mohon maaf, terjadi hal yang membuat adik Benny terluka. Baik Pak, mohon dapat berhati-hati ya ketika di jalan. Dan terima kasih juga sudah memberikan tindakan cepat untuk Benny bisa dibawa ke puskesmas. Meskipun masih gemetar, Rara dan Rika tetap melangkah masuk ke sekolah. Langkah mereka pelan, dan di gerbang sekolah, Pak Guru sudah menunggu dengan wajah penuh cemas. Seperti tahu, sedang ada yang tak beres. Kalian dari arah kejadian, gimana keadaan Benny? Iya Pak, kami dari arah kejadian di seberang jalan saat Benny hendak menyeberang tadi. Kami lihat sendiri, Pak. Mobil itu datang dari arah kanan. Ngebut banget. Sepertinya dia nggak sadar ada orang yang lagi nyebrang. Kami kaget. Tapi kami langsung cari bantuan kok. Iya Pak, tetapi Benny juga kurang memperhatikan sisi kanan dan kiri dulu ketika ia hendak menyeberang jalan. Baik, kalau begitu Bapak akan menindaklanjuti kejadian ini untuk menghubungi Dinas Perhubungan dan warga agar kejadian tidak terulang kembali. Rika, nanti tolong dibantu untuk menceritakan kejadiannya ya. Di ruang guru, Rika diminta menjelaskan kronologi kejadian secara rinci. Sementara itu, Pak Guru dengan sigap menghubungi Dinas Perhubungan untuk melaporkan insiden tersebut. Baik Bapak, kami siap membantu. Keesokan harinya setelah kejadian, pihak sekolah langsung bertindak. Bersama warga, orang tua, dan kelurahan. Mereka duduk bersama dalam forum kecil, membahas langkah nyata demi keselamatan anak-anak. Kita harus melindungi anak-anak. Mereka tidak tahu siapa yang harus didengarkan di jalan. Maka, kita yang dewasa harus bertindak. Benar, kami sepakat untuk membuat zebra cross, lampu lalu lintas, dan relawan jaga pagi. Kalau begitu, saya siap jadi relawan penjaga jalan tiap pagi. Tak butuh waktu lama, zebra cross pun mulai dibuat. Lampu lalu lintas sudah dipasang. Dan para orang tua bergantian menjaga penyeberangan. Semua bergerak demi keselamatan bersama. 2 minggu setelah kejadian, Benny pun kembali ke sekolah dengan keadaan baik dan senyumnya merekah. Makasih ya Rara, Rika. Kalau nggak ada kalian, aku nggak tahu harus gimana. Kita ini sahabat, Ben. Lagi pula, sekarang jalanan jadi lebih aman buat semuanya. Kalian merupakan contoh baik untuk teman-teman. Keberanian, kepedulian, dan kehati-hatian adalah pelajaran yang lebih besar dari buku pelajaran. 2 minggu setelah Benny kembali ke sekolah, SD Muhammadiyah 2 mengadakan kegiatan dengan tema Suara Anak untuk Keselamatan. Murid-murid pun diminta untuk membuat poster beserta pidato tentang pentingnya berhati-hati di jalan. Rara pun maju ke depan kelas saat gilirannya tiba. Ia menggambar poster sederhana berisi gambar anak menyeberang di zebra cross. Dengan tulisan besar, "Jalanan bukan tempat balapan." Dengan suara bergetar tapi mantap, Rara pun akhirnya membacakan pidatonya di depan teman-temannya. Kalau kita mau cepat, belum tentu kita selamat. Tapi, kalau kita pelan dan hati-hati, insya Allah kita aman. Seperti waktu Benny hampir kehilangan nyawanya. Saya belajar bahwa lebih baik terlambat 5 menit daripada terluka 5 bulan. Semua anak terdiam, seolah tersihir dengan pidato yang Rara sampaikan. Bahkan, Pak Guru yang mendengarkan dari sudut kelas pun menunduk bangga, terharu, sambil menyeka air mata.
Berikan tepuk tangan atas penampilan pidato Rara. Pidato Rara menunjukkan pesan kehati-hatian dalam situasi di jalan. Agar selalu selamat, tentu kita harus berdoa dan selalu waspada dalam berkendara. 1 bulan setelah kejadian, akhirnya sekolah mengadakan acara penghargaan kecil untuk Pak Harun, si pengendara mobil yang menolong Beni. Di depan para siswa, kepala sekolah menyerahkan sertifikat dan bingkisan sebagai tanda terima kasih atas keberanian dan kepedulian Pak Harun. Kita tidak bisa membalas kebaikan Pak Harun, tetapi kita bisa mencontohnya. Ia berhenti di tengah kesibukannya hanya untuk menolong anak-anak kita. Pak Harun pun tersenyum sambil menatap Heru anak-anak. Tepuk tangan meriah, bahkan beberapa anak menyodorkan bunga kertas hasil kerajinan mereka kepada Pak Harun. Suasana sangat bahagia di halaman sekolah, menunjukkan bukti bahwa sosok keteladanan Pak Harun terhadap Beni dan pengguna jalan lainnya. Pihak sekolah pun turut memberikan penghormatan terhadap Pak Harun dalam sikapnya yang bertanggung jawab dan rela membantu terhadap siapapun dan dimanapun.